も入れねえからな。あと20分。俺はもうカモやるぞ。すげえかっこいい。よし。Setelah Sendagi dan Sakaki mendapatkan SDK dari Kibo, mereka memberi perintah pada anak buahnya agar menghabisi Kibo dan Goto untuk menghilangkan jejak. Akan tetapi, Goto berkata kalau ia telah membuat kode yang rumit untuk mengunci data yang ada di dalam SD card itu, dan hanya Goto sendirilah yang bisa membukanya. Oleh karena itu, bila mereka ingin Goto membukanya, maka mereka harus memenuhi permintaan terakhir Goto yang ingin bertemu dengan Hikari. Mengetahui hal itu, Sendagi dan Sakaki pun mau tak mau memenuhi permintaan Goto dan membiarkannya bertemu dengan Hikari. Namun saat bertemu Hikari, Goto justru mengatakan bahwa anak kecil yang menghampirinya bukanlah Hikari putrinya. Hal itu sontak mengejutkan mereka semua, termasuk Kibo yang tidak menyangka kalau ia telah ditipu selama ini. Goto pun berkata kalau mungkin Rainman telah dengan sengaja menciptakan gadis yang mirip seperti Hikari untuk menipu mereka semua. Mengejutkannya, Hikari justru membenarkan kalau ia telah menipu mereka semua dan menertawai Kibo yang telah dengan sukarela membantunya selama ini. Akan tetapi di sini Hikari kembali menyelipkan kode ke dalam perkataannya dengan tujuan agar Kibo dan teman-temannya bisa mengetahui kalau saat ini Hikari sedang berbohong. Menyadari hal itu, Tenten dan teman-temannya lantas menghampiri Hikari dengan marah untuk mengelabui membantu kebohongan Hikari. Goto lalu melanjutkan kebohongannya dan mempertanyakan keberadaan Hikari pada mereka semua. Melihat situasi ini, Tagawa pun berinisiatif untuk menyarankan Sendagi agar mencari Hikari yang asli. Mengingat waktu kedatangan Rainman sudah semakin dekat. Goto memberitahu kalau mungkin Hikari berada di basement villa pegunungan, tempat yang biasa ia kunjungi bersama Hikari. Mengetahui hal itu, Sakaki pun lantas memberi perintah kepada Futuba untuk mencari Hikari di tempat itu. Akan tetapi, setelah menggerakkan beberapa anak buahnya, Sendagi justru memerintahkan Tagawa untuk menghabisi Hikari. Sontak hal itu membuat Kibo dan teman-temannya menjadi panik dan bingung harus berbuat apa. Menyadari pergerakan Goto yang ingin mencegah Tagawa, Sendagi pun langsung memukul Goto dan seketika membuat Hikari kaget hingga tidak sengaja memanggil Goto dengan sebutan ayah. Hal itu membuat Sendagi dan Sakaki akhirnya menyadari kebohongan mereka semua dan memaksa Goto untuk membuka file di dalam SD card itu. Sendagi kemudian mengancam Goto dengan menyuruh Tagawa untuk menembak kaki Hikari. Akan tetapi Tagawa yang merasa bahwa perbuatan itu tidak benar justru membantah perintah itu dan mengarahkan senjatanya kepada Sendagi. Tagawa kemudian menyuruh Kibo dan teman-temannya untuk memanfaatkan kesempatan itu agar mereka segera membawa Hikari dan Goto pergi. Sakaki yang tidak peduli dengan keselamatan Sendagi justru memerintahkan anak buahnya untuk mencegah mereka. Namun jumlah musuh yang telah berkurang mampu ditangani oleh Kibo CS yang kemudian membawa Hikari dan Goto pergi dari sana. Di tengah perjalanan, Miki tiba-tiba meminta Tenten untuk menepikan kendaraannya dan mengatakan pada teman-temannya kalau ia akan kembali sendirian untuk menyelamatkan Tagawa. Karena ia tidak bisa membiarkan Tagawa mengorbankan dirinya hanya untuk menyelamatkan mereka semua. Sesampainya di base camp, Toru yang khawatir dengan Miki memohon pada teman-temannya agar membiarkannya kembali untuk membantu Miki. Akan tetapi di sini mereka mencoba menenangkan Toru dan mengatakan bahwa lebih mudah bagi Miki jika melakukannya sendiri. Atas semua yang sudah terjadi, Goto meminta maaf pada Kibo karena sudah menempatkan Kibo dan teman-temannya pada masa-masa yang sulit.
Goto mengatakan kalau ia berencana untuk melarikan diri ke luar negeri bersama Hikari. Mengingat Goto kini telah menjadi buronan Sendagi dan Sakaki karena hanya Gotolah yang bisa membuka file di dalam SD card itu. ありがとう。運命なのかもしれない。 Di sisi lain, Tagawa yang telah babak belur dibawa oleh anak buah Sendagi ke dalam sebuah gudang. Di mana di sana ada juga anak buah Sendagi yang hanya bisa menyaksikan Tagawa akan dieksekusi. Akan tetapi, Miki tiba-tiba muncul untuk menyelamatkan Tagawa dan bertarung sendirian melawan para anak buah Sendagi. Hingga berkat bantuan bawahan Tagawa, mereka berhasil memenangkan pertarungan itu. Sementara itu, Kibo dan Pichan menemui Ponjara di rumah sakit setelah mendengar kabar tentang Ponjara yang terluka akibat bentrok dengan Oshima. Oshima pun meminta maaf atas apa yang sudah terjadi dan mengungkapkan pada Kibo kalau di waktu itu ia telah dengan sengaja menukar SD card yang asli dengan Kibo untuk tujuan penyelidikan. Oshima mengatakan bahwa kini SD card itu mungkin telah berada di tangan Mifumi bersama dengan Choco yang juga telah menghilang. Tak lama kemudian, Kibo tiba-tiba mendapatkan panggilan telepon dari nomor tak dikenal yang meminta Kibo untuk datang ke suatu tempat. Di waktu yang sama, Choco yang terbangun dikagetkan dengan Sawako yang tengah merawatnya. Dan ada juga Mamoru yang masih hidup. Di mana ternyata Mifumilah yang sudah membawa mereka semua ke tempat persembunyian itu. Mifumi kemudian menelpon Futaba untuk memberitahu bahwa SD card yang ada pada Sakaki hanyalah SD card palsu, sedangkan SD card asli telah ada padanya. Oleh karena itu, Mifumi meminta Futaba untuk datang sendirian ke suatu tempat yang tidak jauh dari persembunyiannya. Di waktu itu juga, Futaba langsung bergerak untuk menemui Mifumi. Sesampainya di sana, Futaba ternyata membawa 2 orang anggotanya ke pertemuan itu. Hal itu membuat Mifumi memutuskan untuk merahasiakan keberadaan SD card asli yang telah ditelan oleh Choco. Namun bila Futaba mau berjanji padanya untuk meninggalkan organisasi Sakaki, maka Mifumi akan memberikannya. Permintaan itu membuat Futaba benar-benar kaget karena ia tidak mungkin meninggalkan organisasi. Di tengah pembicaraan itu, tiba-tiba Kibo datang menghampiri mereka dan memberitahu kalau ia telah mengetahui semuanya. Di mana ternyata tujuan Mifumi bergabung ke dalam organisasi adalah untuk menyelamatkan Futaba. Mifumi mengatakan bahwa ia hanya ingin Futaba kembali dan meninggalkan organisasi Sakaki. Akan tetapi Futaba berkata kalau ia tidak memiliki tempat untuk kembali karena ia telah mengacaukan segalanya. Bahkan Futaba menganggap kalau mungkin Mifumi membencinya atas kematian kedua orang tua mereka. Di mana Futaba sendiri merasa bertanggung jawab atas kejadian yang menimpa kedua orang tua mereka. Karena ialah yang di hari itu meminta orang tuanya untuk pergi dengannya hingga terjadi kecelakaan. Futaba mengatakan kalau kejadian itu membuatnya tidak lagi memiliki tujuan hidup. Sampai akhirnya ia bertemu dengan Sakaki yang mau merawatnya dan berjanji akan memberikan Futaba tujuan untuk hidup yang baru. Oleh karena itu, Futaba telah memutuskan untuk terus hidup demi Sakaki dan akan menghabisi siapapun yang menghalangi misinya. Setelah mendengar semuanya, Kibo pun membantu untuk menyadarkan Futaba dengan menceritakan kisah Choco yang juga pernah merasa bersalah karena hanya dia yang selamat dari insiden kecelakaan yang menimpa keluarganya. Namun meski begitu, Choco terus hidup demi dirinya sendiri dan bukan demi orang lain. Oleh karena itu, meski harus memikul beban berat dan menyakitkan, Kibo mengatakan kalau Futaba masih bisa hidup demi dirinya sendiri, karena ada orang yang akan selalu mendukungnya. Sawako kemudian datang dan memberitahu Futaba kalau di waktu itu Mifumi sudah membantunya untuk mengelabui Sakaki, agar ia bisa keluar dari organisasi itu. Sawako mengatakan kalau Futaba masih bisa memperbaiki semuanya dan kembali kepada orang yang telah menunggunya. Hingga setelah mendengar semua itu, Futaba pun mulai tersadar dan akan menebus semua kesalahannya. Akan tetapi, anggota Futaba yang menyaksikan momen itu menganggap bahwa Futaba telah mengkhianati mereka dan harus dihabisi saat itu juga.
Kibo lantas berusaha untuk melawan mereka berdua, hingga saat salah satu anak buah Sakaki akan menembak Mifumi, Futaba dengan cepat menolong Mifumi dengan mengorbankan dirinya. Kejadian itu membuat Futaba tidak bisa diselamatkan dan membuat Mifumi benar-benar terpukul. Di waktu-waktu terakhirnya, Futaba meminta maaf pada Mifumi atas semua kesalahan yang pernah ia lakukan dan meminta Kibo agar memberitahu pada Mifumi suatu saat nanti kalau ia bersyukur Mifumi masih hidup. Di tempat lain, Sendagi mengadakan pertemuan dengan Ryu untuk membahas tentang data yang masih belum mereka dapatkan. Akan tetapi, Ryu mengatakan kalau merekalah yang akan mendapatkan data itu dan tidak lagi membutuhkan Yakuza. Tiba-tiba seseorang muncul menembak Sendagi, di mana orang tersebut adalah Oshima yang terpaksa melakukannya atas perintah atasannya. Setelah mendapatkan kembali SD card asli dari Kibo, Goto dan Hikari akan berangkat ke luar negeri untuk mencari tempat yang aman. Kibo yang penasaran bertanya pada Goto tentang data di dalam SD card itu. Goto pun memberitahu kalau di dalamnya adalah berita yang akan membuat kekacauan di Jepang dan seluruh dunia hanya dalam seminggu. Selain itu, Goto juga menitipkan sebuah kunci untuk Kibo sebagai kenang-kenangan dan meminta Kibo agar menjaganya. Hikari lalu berpamitan pada Kibo CS dan berterima kasih karena sudah menjaganya selama ini. Keesokan harinya, Kibo dan teman-temannya kembali memulai rutinitas harian mereka seperti biasa. Namun di tengah pekerjaannya, Kibo melihat berita tentang kebakaran hebat di sebuah kamar hotel bandara kota Narita yang mengakibatkan 2 orang menjadi korban. Kibo pun seketika kaget saat mendengar bahwa korban tersebut adalah Hikari dan Goto. Di waktu itu juga, Kibo dan teman-temannya langsung melihat jasad Hikari yang ada di kantor polisi. Oshima yang berada di sana mengatakan bahwa penyebab kebakaran itu adalah karena merokok di tempat tidur saat alat pemadam api di kamar Goto sedang tidak berfungsi. Oshima merasa bahwa kejadian itu memanglah murni sebuah kecelakaan dan tidak ada kaitannya dengan insiden yang terjadi belakangan ini. Meskipun keadaan tubuh korban cukup buruk dan sulit untuk dikenali, namun dari hasil penyelidikan, DNA tubuh korban memanglah cocok dengan DNA milik Hikari dan Goto. Terlebih, penemuan penjepit rambut milik Hikari saat kejadian semakin menguatkan bukti kalau korban itu memanglah Hikari dan Goto. Hal itu tentunya membuat Kibo dan teman-temannya sangat terpukul. Sebelum pergi, Choco mempertanyakan tentang keberadaan anjing milik Hikari pada Oshima. Oshima mengatakan kalau ia belum diberitahu tentang itu. Choco pun meminta tolong agar Oshima memeriksanya dan memberikan detail bahwa anjing milik Hikari adalah seekor anjing pudel berwarna putih. Saat berkumpul di base camp, Miki menyarankan agar Kibo tidak kembali ke rumahnya dan ikut tinggal bersamanya untuk sementara waktu. Namun Kibo yang merasa sangat terpukul atas kejadian itu lebih memilih untuk kembali ke rumahnya karena Kibo merasa Hikari mungkin akan kembali. Mendengar hal itu, Tenten pun seketika emosi dan berusaha menyadarkan Kibo agar menerima kenyataan dan jangan terlalu lama berlarut-larut dalam kesedihan. Akan tetapi, Kibo mengatakan bahwa ia tidak mempercayai semua itu dan pergi meninggalkan teman-temannya. Saat kembali ke rumahnya, Kibo bertemu dengan Mifumi yang juga sangat terkejut atas kejadian yang menimpa Hikari. Mifumi memberitahu pada Kibo kalau ia belum meninggalkan organisasi Sakaki dan akan hidup dengan caranya sendiri. Oleh karena itu, Mifumi juga meminta agar Kibo kembali ke kehidupannya sendiri dan jangan memikirkan yang sudah lalu. Akan tetapi, Kibo masih belum bisa menerima semua ini dan bertanya-tanya apakah ia sudah kalah dari perjuangannya untuk melindungi Hikari. Keesokan harinya, Pichan menonton siaran langsung konferensi pers Sakaki tentang fitnah yang terjadi pada organisasinya. Namun dalam siaran itu, Pichan dikejutkan dengan Kibo yang terlihat sedang berada di dalam organisasi Sakaki. Pichan pun lantas memberitahukan hal itu pada teman-temannya, di mana di sini mereka menduga kalau mungkin Kibo berpikir Hikari masih hidup dan berniat untuk mencarinya
dengan menyusup ke dalam organisasi Sakaki. Hal itu membuat mereka semua menjadi khawatir, karena cepat atau lambat penyamaran Kibo pasti akan terbongkar. Terlebih, Kibo sering membuat masalah. Mereka semua pun memutuskan untuk menyusul Kibo ke tempat itu. Namun di sini Tenten melarang Choco untuk ikut, mengingat Choco yang masih dalam keadaan pemulihan. Sementara itu, Kibo yang berada di dalam organisasi Sakaki dengan cepat dikenali oleh salah satu anggota Sakaki yang langsung mempertanyakan tujuan Kibo berada di sini. Mifumi yang datang pun memberitahu kalau Kibo telah kehilangan segalanya dan menyadari betapa lemah dirinya saat ini. Oleh karena itu, Kibo memutuskan untuk bergabung agar menemukan tujuan hidup yang baru. Sakaki yang mengetahuinya menyadari potensi dari Kibo dan tidak mempermasalahkannya jika bergabung dengan organisasi, asalkan Kibo bisa membuktikan kalau dia bukanlah musuh. Di mana di sini Sakaki berniat untuk menjadikan Kibo sebagai pengawal dari seseorang dengan jabatan tinggi yang bahkan tidak bisa ditemui oleh Sakaki, yang mana orang itu adalah Renman. Sakaki mengatakan kalau ia telah banyak mengirim pengawal terbaiknya untuk melindungi Renman, namun semuanya telah gugur saat menjalankan tugas. Oleh karena itu, Sakaki ingin Kibo membuktikan kesetiaannya dengan mengikuti tes melawan kandidat lain yang telah dipilih oleh Sakaki. Di sisi lain, Choco mengunjungi rumah sakit untuk melihat anak Oshima yang sedang menjalani operasi. Melihat kedatangan Choco, Oshima pun memberitahu kalau ia sudah menemukan anjing putih milik Hikari yang kemarin ditanyakan oleh Choco. Mendengar hal itu, Choco pun seketika tertawa karena Oshima telah ceroboh di tahap akhir. Yang mana sebenarnya di waktu itu, Choco telah sengaja berbohong tentang anjing Hikari untuk menguji Oshima. Hingga berkat kesempatan ini, Choco pun menyimpulkan bahwa Hikari sepertinya masih hidup dan ada pihak lain yang sengaja memaksa Oshima untuk memanipulasi kematian Hikari. Menyadari kebohongannya telah terbongkar, Oshima pun lantas berniat untuk menghabisi Choco. Akan tetapi, Tagawa tiba-tiba muncul dan mencegahnya. Oshima yang merasa bahwa dirinya sudah benar-benar terpojok justru berniat untuk mengakhiri hidupnya sendiri, karena ia tidak bisa kembali lagi setelah kejahatannya yang sudah membunuh Sendagi. Akan tetapi, Choco berusaha menyadarkan Oshima agar tidak melakukan hal itu, dan meminta Oshima untuk tetap hidup demi Takuya, meski harus menanggung beban berat atas kejahatan yang sudah ia lakukan. Hingga pada akhirnya, Oshima yang mulai tersadar mengurungkan niatnya, dan bersedia untuk menceritakan semua kebenarannya kepada Choco. Di waktu yang sama, teman-teman Kibo telah sampai di gedung milik Sakaki yang tanpa pengawalan ketat. Miki pun lantas berinisiatif untuk membuat keributan agar para pengawal muncul dan membawa mereka ke tempat Kibo berada. Di mana Kibo sendiri saat ini sedang melangsungkan pertarungan 1 lawan 1 melawan kandidat lain untuk memperebutkan posisi menjadi pengawal Renman. Di mana singkatnya Kibo bisa mengalahkan lawan-lawannya dan menjadi orang terakhir yang bertahan dalam tes itu. Akan tetapi setelah memenangkan tes itu, Sakaki mengatakan kalau ia masih belum bisa melupakan fakta kalau Kibo pernah menjadi lawan mereka. Di mana untuk itu Sakaki ingin Kibo kembali menunjukkan bukti kuat untuk meyakinkannya. Sakaki kemudian membawa teman-teman Kibo ke tempat itu dan meminta Kibo untuk memilih salah satu dari teman-temannya untuk kembali melangsungkan pertarungan hidup atau mati. Kibo pun menuruti permintaan Sakaki dan secara tak diduga memilih Miki untuk menjadi lawannya. Meskipun tidak ingin bertarung dengan Kibo, Miki pun terpaksa melawan Kibo untuk bertahan hidup. Miki! Miki-san! Melihat Miki yang terkapar, Mifumi pun lantas mencoba untuk memeriksa keadaan Miki. Hingga mereka semua pun dikejutkan mengetahui kalau Miki sudah benar-benar berakhir. Hal itu membuat Sakaki senang dan meluluskan Kibo dalam tes itu.
Teman-temannya yang melihatnya sangat marah dengan Kibo. Namun sebelum Kibo pergi, Toru sempat membaca pesan dari Choco yang memberitahu bahwa Hikari masih hidup. Dengan cepat, Toru pun langsung berteriak untuk memberitahunya kepada Kibo. Hikari. Sementara itu, anggota Sakaki terlihat menyerahkan SD card dari Goto yang telah berhasil dibuka, yang mana ternyata di dalamnya terdapat rekaman ritual dari Rainman yang akan sangat berbahaya jika terekspos. Hal itu membuat Sakaki sangat terkejut dan mulai ragu dengan keputusannya untuk mengikuti Rainman. Tak lama kemudian, bawahan Ryu datang menjemput Sakaki, Kibo, dan datanya untuk menghadap Rainman. Di waktu yang sama, anggota Sakaki berniat untuk menghabisi Tenten dan teman-temannya. Akan tetapi, Mifumi tiba-tiba muncul menyerang, diikuti oleh Miki yang ternyata masih hidup. Untuk kemudian mereka semua pergi melarikan diri dari tempat itu bersama Mifumi. Setelah berhasil melarikan diri, Mifumi memberitahu bahwa saat itu ia telah dengan sengaja mengelabuhi Sakaki dengan menekan titik yang membuat nadi Miki menjadi tidak terdeteksi. Mifumi juga mengungkapkan kalau tujuan Kibo bergabung ke dalam organisasi Sakaki hanyalah untuk mencari dalang dari peristiwa yang menimpa Hikari tanpa melibatkan teman-temannya. Oleh karena itu, Mifumi meminta teman-temannya agar tidak khawatir dan mempercayakan semuanya kepada Kibo. Di tempat lain, Kibo dan Sakaki masuk ke dalam pertemuan para petinggi Rainman untuk menyerahkan datanya sebelum bertemu dengan Rainman. Akan tetapi di sini, hanya Kibo yang diperbolehkan untuk bertemu dengan Rainman, karena Kibo akan menjadi pengawal barunya. Ryu kemudian membawa Kibo ke dalam sebuah ruangan bawah tanah tempat Rainman berada. Namun saat bertemu dengan Rainman, Kibo pun dibuat terkejut ketika melihat Rainman adalah ibu Hikari yang ternyata masih hidup. Kibo pun seketika memberontak dan mempertanyakan pada Rainman tentang keberadaan Hikari, di mana ternyata Hikari juga masih hidup dan sedang disekap di tempat itu bersama dengan Goto. Karena tujuan Rainman sebenarnya adalah untuk melakukan sebuah ritual penting di hari kelahiran Hikari. Mengetahui hal itu, Kibo pun lantas membantai semua bawahan Ryu untuk merebut kembali datanya dan segera mencari Hikari. Sementara itu, Goto dan Hikari terlihat sedang disekap di sebuah penjara yang ada di dalam ruangan bawah tanah itu. Di sini, Goto meminta maaf pada Hikari karena sudah membuatnya terlibat ke dalam masalah ini. Hikari pun menenangkan sang ayah agar tidak putus asa, karena selama mereka tidak mengakui kekalahannya, maka mereka hanya akan dalam perjalanan merebut kemenangan, seperti yang dikatakan oleh Kibo. Tak lama kemudian, Hikari pun mendengar langkah kaki yang semakin dekat dan membuatnya seketika menyadari bahwa itu adalah Kibo yang datang untuk menyelamatkannya. Kibo, Hikari, dan Goto kemudian berusaha keras untuk meloloskan diri dari tempat itu. Namun banyaknya anak buah Ryu yang sedang berjaga membuat Goto berinisiatif untuk menjadikan dirinya sebagai umpan agar Hikari dan Kibo dapat melarikan diri dari tempat itu. Sebelum berpisah, Goto berpesan agar Kibo melihat video yang ada di dalam data itu dan jangan membiarkan Hikari melihatnya. Goto meminta Kibo untuk menjaga Hikari 1 hari lagi dan jangan membiarkan Rainman menangkapnya sampai hari kelahiran Hikari berakhir. Hingga pada akhirnya, berkat pengorbanan Goto, Kibo dan Hikari berhasil meloloskan diri dari tempat itu dan berkumpul kembali dengan teman-temannya. Para petinggi Rainman yang mengetahui tentang kaburnya Hikari dan data itu sangat marah dengan Ryuga Saki. Namun di sini Ryu meyakinkan mereka bahwa ia akan segera mendapatkan Hikari kembali dan ritual tetap berjalan sesuai rencana agar Rainman baru dapat memulai dunia baru di bawah peraturan dan hukum mereka. Di sisi lain, Kibo dan teman-temannya membuka isi dari data milik Goto yang ternyata di dalamnya merupakan video rekaman ritual peralihan Rainman yang diwariskan secara turun-temurun. Yang mana Rainman baru akan dipaksa untuk menghabisi ayah kandungnya sendiri agar Rainman baru bisa menyadari takdirnya untuk hidup di dalam kegelapan.
Setelah menyelidiki lebih jauh, diketahui bahwa Renmen merupakan gelar yang diwariskan oleh pihak ibu di hari ulang tahun ke-11 putrinya. Mengetahui hal itu, Kibo pun sadar bahwa alasan Goto meminta Kibo untuk melindungi Hikari 1 hari lagi adalah untuk mencegah ritual itu. Dan mungkin bila hari kelahiran Hikari telah lewat, Hikari bisa terselamatkan. Kibo dan teman-temannya pun memutuskan untuk menjaga Hikari dan menyusun rencana perang dengan membuat barikade pertahanan di sekitar base camp mereka. Di mana di sini, Miki dan yang lain akan berpisah dalam 2 grup untuk menjaga pintu masuk. Sedangkan Kibo akan tetap bersama Hikari di dalam markas sebagai pertahanan terakhir. Setelah semua barikade dipersiapkan dengan baik, Tenten membagikan kostum kebanggaan mereka untuk digunakan dalam perang ini. Singkat cerita, pasukan Ryu telah datang untuk merebut Hikari kembali. Di mana di sini Ryu mengerahkan pasukan dari kepolisian dan juga pengawal milik Sakaki. Miki dan yang lain pun berusaha keras untuk menghalangi semua musuh sampai di tempat Kibo dan Hikari berada. Namun banyaknya jumlah musuh yang melawan mereka membuat Miki dan yang lain perlahan mulai kesulitan untuk mencegahnya. Hingga tak berapa lama, Tagawa dan anak buahnya datang untuk membantu pada pertarungan ini. Di tengah pertarungan itu, Kibo mendapatkan panggilan dari Ryu yang ingin Kibo menyerahkan Hikari. Karena hanya dengan begitu, Kibo dan teman-temannya bisa selamat dari penyerangan ini. Namun tentunya Kibo menolak dan percaya bahwa ia akan menang bersama teman-temannya. Di waktu yang sama, Oshima berusaha untuk membujuk kepala polisi agar menarik semua pasukannya dan tidak menyakiti rakyat yang tidak bersalah. Tidak hanya itu, Mifumi juga menghampiri Sakaki untuk meyakinkannya agar menghentikan semua ini. Di mana di sisi Sakaki sendiri yang telah membuat video Renmen mulai meragukan keputusannya untuk bergabung dengan Renmen. Hingga akhirnya berkat usaha Mifumi dan Oshima, Sakaki dan kepala polisi berubah pikiran dan menarik semua pasukannya dari pertarungan itu. Setelah melewati semua masa-masa sulit itu, Mifumi berpamitan dengan Kibo dan yang lain untuk pergi ke kantor polisi, menyampaikan semua perbuatan kakaknya dan menebus dosa-dosa mereka. Selain itu, Miki dan teman-temannya juga berterima kasih kepada Tagawa yang sudah membantu mereka dalam pertarungan ini. Malam harinya, Kibo dan yang lain menyempatkan untuk merayakan hari ulang tahun Hikari. Hikari pun mengucapkan harapannya yang ingin suatu saat nanti ia tidak hanya dilindungi oleh seseorang, melainkan juga bisa melindungi orang lain seperti Kibo dan teman-temannya. Namun di tengah perayaan itu, Kibo kembali mendapat panggilan telepon dari Ryugasaki yang meminta mereka agar menyerah dan segera menyerahkan Hikari, karena ia telah mengirim 100 orang pasukan untuk mengepung tempat itu. Hal itu membuat teman-teman Kibo panik, mengingat di masa lalu mereka pernah mengalami kekalahan melawan pasukan Tagawa dengan jumlah yang sama. Akan tetapi mereka tetap menolak menyerahkan Hikari dan akan bertarung hingga akhir. Karena kali ini mereka akan bertarung bersama Kibo dan juga Toru sebagai tim dengan jumlah yang berbeda seperti di masa lalu. Hikari yang melihat pasukan Ryu diperlengkapi dengan senjata lengkap berinisiatif untuk berada di tengah-tengah pertarungan mereka agar pasukan Ryu tidak bisa bertarung melawan Kibo CS dengan senjata. Mengingat Ryugasaki tidak bisa menyakiti Hikari. Mengetahuinya, pemimpin pasukan pun memberi perintah untuk membuang senjata dan bertarung dengan tangan kosong seperti Kibo CS. Di mana pada pertarungan ini, mereka harus menahan pasukan Ryu selama 30 menit lagi sampai hari kelahiran Hikari berakhir. Hingga pada akhirnya, pertarungan epik itu pun dimulai. Sambil bertarung, Kibo dan teman-temannya mengutarakan rasa terima kasihnya pada Hikari karena sudah membuat mereka berkumpul kembali seperti dulu. Meskipun telah babak belur, Kibo dan teman-temannya terus berjuang untuk melindungi Hikari sampai akhir.
Hingga pada akhirnya Kibo dan teman-temannya bisa membantai seluruh pasukan Ryu sebelum akhirnya mereka terkapar tidak berdaya. Akan tetapi di tengah ketidakberdayaan itu, Ryugasaki tiba-tiba bangkit dan membius Hikari untuk dibawa ke atap gedung, di mana di sana telah ada Goto yang disekap oleh Ryu untuk melakukan ritualnya. Akan tetapi sebelum sempat melakukannya, Kibo dan teman-temannya datang untuk mencegah Ryu. Tak lama kemudian, Ibu Hikari datang memberitahu Ryu bahwa ia telah kalah dalam perang ini. Ibu Hikari mengatakan kalau kini sejarah telah berakhir dan ia akan menanggung semuanya sebagai Renman terakhir. Karena tidak ada seorang ibu yang akan menghendaki putrinya menjalani kehidupan seburuk terpapar hujan yang dingin. Sebelum berpisah, Ibu Hikari berterima kasih kepada Kibo yang telah memberi harapan dan cahaya di tengah masalah-masalah yang telah dilalui oleh Hikari. Beberapa bulan kemudian, Kibo dan teman-temannya telah bisa menjalani rutinitas hariannya dengan normal. Meskipun telah disibukkan dengan pekerjaannya masing-masing, Kibo dan teman-temannya masih menyempatkan waktunya untuk berkumpul dan berbagi cerita tentang kehidupan mereka masing-masing. Kibo memberitahu pada teman-temannya kalau ia mendapat surat dari Hikari yang kini telah berada di luar negeri. Di mana di dalam surat itu, Hikari mengatakan kalau ia telah menemukan beberapa teman yang bisa membuatnya menjadi diri sendiri. Kibo juga mengungkapkan pada Miki tentang rasa penasarannya pada kunci yang beberapa waktu lalu dititipkan oleh Goto. Miki pun menyarankan Kibo untuk tidak menyelidikinya, karena Miki khawatir masalah lain akan muncul. Tiba-tiba di belakang mereka muncul seorang gadis kecil yang sedang tersesat. Dengan senang hati, Kibo dan teman-temannya pun membantu gadis itu. It's you, baby.